Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12G. Di sini kami akan menjelaskan peristiwa-peristiwa pertempuran yang mendatangkan sekutu dan Nica ke Indonesia. Di sini saya Ibnu Ramadan. Saya Salwa Nabila Syahputri. Saya Sasabila Surin. Saya Salwani Srina Ayuma. Saya Rizky Della Putri. Saya Munifah Sabila. Saya Alaksa Kalik Lubis. Selamat siang, saya Sasabila Surin dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah perlawanan rakyat terhadap sekutu dan Nica yang terjadi di Medan, Sumatera Utara 1945. Pertempuran ini berawal ketika sekutu mendarat di kota Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.I.D. Kelly. Latar belakang pertempuran Medan Area terjadi karena tentara sekutu membebaskan tawanan Belanda. Perang yang berkecamuk tersebut akhirnya membawa dampak yang besar untuk Indonesia. Sejarah terjadinya pertempuran Medan Area ini adalah pertempuran ini terjadi tidak lama setelah 1 hari kemerdekaan Indonesia. Rakyat Medan baru mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut setelah 10 hari teks tersebut dibacakan. Berita tersebut disampaikan pada tanggal 27 Agustus 1945 oleh Gubernur Medan. Rakyat Medan menyambut gembira dan mereka membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Sementara itu, 3 hari sebelumnya, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945, pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda telah menyepakati Civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa Panglima Tentara Penduduk Inggris di Indonesia adalah memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Dampak pertempuran dari Medan Area ini adalah pertempuran ini berlangsung sengit selama hampir 2 tahun yang mengakibatkan sejumlah korban yang berjutaan. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga mengakibatkan bentrokan di seluruh kota. Insiden pertempuran Medan Area tersebut yang terjadi sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1946 telah memakan banyak korban jiwa. Terdapat 7 pemuda gugur, 7 Nica tewas, dan 96 orang Nica lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan sekutu dan Nica. Saya ingin menampilkan beberapa cuplikan tentang pertempuran Medan Area. Sekian dari materi saya tentang pertempuran Medan Area. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Della Putri tentang materi Bandung Lautan Api. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Rizky Della Putri dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah julukan yang diberikan kepada peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dulu disebut Bandung Lautan Api karena pada bulan Maret 1945 jadi kebakaran yang sangat besar di Kota Bandung yang disebabkan oleh kedatangan tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris bersama Nica datang ke Bandung untuk menguasai kantor-kantor penting yang berada di Bandung dan menjadikan Bandung menjadi markas strategis militer. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama yang berisikan pihak Indonesia harus mengosongkan kota Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 November tahun 1945. Namun, para pejuang dan rakyat Indonesia menolak ultimatum tersebut, bahkan tidak menggubris ultimatum tersebut. Dan terjadilah pemberontakan senjata bersama tentara sekutu. Namun pada akhirnya, tentara sekutu berhasil menguasai Bandung Utara. Sebelumnya, pada tanggal 24 Januari, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR resmi berubah nama menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Dan pada tanggal 23 Maret tahun 1946, lagi-lagi pihak sekutu mengeluarkan ultimatum kedua yang berisikan semua masyarakat dan pejuang TRI harus mengosongkan kota Bandung bagian selatan.
Namun, pada ultimatum ini, pemerintah Republik Indonesia memerintahkan rakyat Indonesia untuk mematuhi ultimatum tersebut. Ultimatum untuk meninggalkan Bandung Selatan mendorong TRI untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Setelah berhasil mengungsikan seluruh rakyat Bandung keluar dari kota, mereka membumi hanguskan kota Bandung Selatan yang bertujuan agar pihak sekutu tidak lagi dapat memiliki Bandung seutuhnya dan tidak dapat menjadikan Bandung sebagai markas militer. Dan sejak malam itulah kota Bandung berubah menjadi kota yang penuh api dan juga gumpalan asap hitam. Pembumi hangusan Bandung dianggap strategi yang sangat tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI bersama milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan juga NIKA yang sangat besar. Setelah peristiwa ini berlangsung, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan dari luar kota secara gerilya dan peristiwa ini mengilhami lagu Halo Halo Bandung. Akibatnya, kota Bandung mengalami kerusakan yang sangat parah. Banyak bangunan bersejarah dan berharga yang hilang dan rusak akibat termakan api. Dan banyak pula rakyat Bandung yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, keluarga, dan juga nyawa mereka akibat peristiwa kebakaran ini, atau yang biasa dijuluki sebagai Bandung Lautan Api. Saya Ibnu Ramadan dari kelas 12G. Saya akan menjelaskan tentang Perang Ambarawa. Perang Ambarawa adalah pertempuran yang penting bagi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini berlangsung pada tanggal 20 sampai 28 Oktober 1945 di daerah Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini antara pasukan Indonesia dengan pasukan Belanda. Perang Ambarawa dimulai ketika pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Bethel mencoba merebut kembali kota Ambarawa yang telah dikuasai oleh pasukan Indonesia. Pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sudirman berhasil mempertahankan kota. Pertempuran sempat berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Bethel di Magelang. Mereka pun mengadakan gencatan senjata. Melalui perundingan tersebut, tercapai sebuah kesepakatan antara lain pihak Belanda akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APWP. Yang kedua, Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. Inggris tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Sayangnya pihak Inggris mengingkarinya. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pasukan Indonesia terdiri dari misili rakyat, tentara reguler, dan anggota TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih bersenjata. Selama pertempuran, pasukan Indonesia menggunakan taktik gerilya dan mempertahankan yang kuat. Mereka menggunakan gua-gua dan benteng-benteng yang ada di sekitar Ambarawa untuk melawan serangan Belanda. Pasukan Indonesia juga berhasil menghancurkan beberapa kendaraan dan senjata milik Belanda. Setelah 8 hari pertempuran, pasukan Belanda akhirnya mengalami kekalahan dan mundur dari Ambarawa. Kemenangan ini memberikan kemerdekaan Indonesia dan menunjukkan bahwa pasukan Indonesia mampu melawan pasukan kolonial yang lebih besar dan lebih terlatih. Perang Ambarawa menjadi salah satu tonggak sejarah dalam pertempuran kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini menunjukkan keberanian dan ketangguhan pasukan Indonesia dalam melawan penjajah Belanda. Kemenangan ini juga memberikan dorongan moral bagi rakyat Indonesia untuk terus melawan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa cuplikan foto dan videonya.
Demikianlah materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Salwa Nisrina. Perkenalkan, nama saya Salwa Nisrina Ayumah dari kelas 12B. Di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai pertempuran Surabaya. Awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies. Kedatangan pasukan AFNI tersebut ke Surabaya tepatnya di Tanjung Perak dipimpin oleh jenderal bernama Brigadir Jenderal Malabi. Tujuan awal dari kedatangan sekutu tersebut adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah membentangkan kemerdekaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebar selebaran yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerahkan senjata yang mereka miliki yang ke pihak mereka. Adanya perintah sekutu tersebut membuat masyarakat setempat di Surabaya menolak dan marah untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu. Hal ini yang pada akhirnya memicu adanya gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu. Selain itu, para pasukan sekutu juga pada pernyataannya melakukan tindakan di luar tujuan awal mereka, di mana pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris pergi menyerbu penjara di Surabaya dalam upaya membebaskan tawanan pasukan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Para pasukan sekutu juga berusaha mengambil alih serta mendekati berbagai tempat vital yang ada di Surabaya. Kronologi dalam pertempuran Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, keadaan di Surabaya pun memanas akibat adanya selebaran yang tersebar melalui pesawat Dakota yang bertolak dari Jakarta. Selebaran tersebut juga disebarkan di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang telah ditangani oleh Jenderal Hawthorne. Isi dari selebaran tersebut adalah ultimatum bagi para pasukan Indonesia untuk menyerah kepada pihak sekutu dalam 48 jam atau menghadapi konsekuensi, yaitu ditembak. Pada 27 Oktober pukul 2 siang, terjadi kontak senjata pertama antara pasukan pemuda Perisai dan pasukan Gurkha yang berasal dari pihak sekutu. Malabi pun mulai berani menguasai kendaraan berat pasukan Indonesia, dan pihak Inggris juga mulai mengevakuasi wanita dan anak-anak dari Camp Guben. Pertempuran tidak bisa terelakkan. Gabungan antara TKR, polisi, dan juga Badan Perjuangan yang menyerang Inggris di kota Surabaya bersatu pada melawan. Serangan ini terjadi hingga 29 Oktober 1945 dan dikepalai oleh Komando Jenderal Mayor Yono Sewuyo. Kronologi kematian Jenderal Malabi. Pada 30 Oktober 1945 pada pukul 8:30, mobil Buick yang ditumpangi oleh Jenderal Malabi berpapasan dengan kelompok milisi Indonesia ketika melewati Jembatan Merah. Mereka kemudian beradu mulut hingga mengakibatkan adu tembak di antara kedua pasukan. Salah satu tembakan berhasil mengarah ke Jenderal Malabi dan membunuhnya dengan seketika. Mobil yang telah digunakannya pun kemudian terbakar sehingga jasad Jenderal Malabi mengalami luka bakar hingga susah dapat dikenali. Kematian Jenderal Inggris ini pun membuat pasukannya marah besar. Mereka bahkan mengeluarkan ultimatum pada 10 November 1945 dan meminta pihak Indonesia untuk menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan terhadap tentara Inggris. Fase puncaknya yaitu ultimatum yang dikeluarkan oleh pengganti Jenderal Malabi, yaitu Mayor Jenderal Robert Marshall, membuat pasukan Indonesia berhenti rendahkan. Ultimatum itu ditolak mentah-mentah dengan alasan bahwa Republik Indonesia sudah berdiri dan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Pada 10 November pagi, tentara Inggris melakukan serangan. Sebaliknya, pasukan sekutu juga mendapatkan serangan dari pasukan Indonesia. Pertempuran Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo yang mengomando pasukan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI untuk menggerakkan pasukan dengan kalimat yang sangat populer yaitu "Merdeka atau mati". Penolakan ini menjadi awal dari pertempuran puncak yang sangat legendaris ini. Fase akhirnya yaitu tentara Indonesia dan sukarelawan tersebut bergerak melawan. Serangan berjalan alot dan berlangsung selama berhari-hari dan bahkan dari minggu ke minggu. Perlawanan rakyat Indonesia yang pada awalnya dilakukan dengan cara spontan dan tidak terkoordinasi, akan tetapi semakin lama semakin mendapatkan ritmenya. Pertempuran ini menghabiskan waktu selama 3 minggu. Pada pertempuran Surabaya, setidaknya terdapat 20.000 tentara dan 100.000 sukarelawan Indonesia yang ikut berjuang.
Pertempuran Surabaya ini memakan banyak sekali korban yang berjatuhan, baik dari kalangan pasukan Indonesia maupun kalangan sekutu. Dan pada akhirnya, tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setelah 1 tahun terjadinya pertempuran tersebut, Presiden Soekarno kemudian menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menghargai perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia yang rela menumpahkan darahnya untuk tanah air. Selain itu, pemerintah membangun Tugu Pahlawan Monumen 10 November di Surabaya. Tempat ini menjadi wisata sejarah bagi siapa saja yang ingin mengenang jasa para arek-arek Surabaya yang gugur di medan perang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Salwa Nabila. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Nabila Syaputri dari kelas 12D. Di sini saya akan menjelaskan pertempuran Palembang. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang pada tanggal 1 hingga 5 Januari 1947 setelah Ir Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menyerahkan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dalam Perang Asia Raya Timur atau Perang Dunia Kedua. Akan tetapi setelah proklamasi, Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu dan memiliki nama baru yaitu NECI dan berambisi ingin kembali menguasai Indonesia. Penyebab perang 5 hari 5 malam di Palembang. Kedatangan NECI atau Belanda yang dipimpin oleh Hubertus Johannes van Mock berkedok melucuti senjata sisa-sisa serdadu Jepang yang mengumumkan konsepsi negara Indonesia. Kehadiran Belanda dan sekutu disambut dengan munculnya perlawanan-perlawanan oleh rakyat Indonesia, terutama di daerah Palembang. Tanggal 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Karl Michael mendarat di Palembang bersama pasukan NECI atau Belanda. Sekarang kita akan masuk ke kronologi terjadinya perang 5 hari 5 malam di Palembang. Kekuatan sekutu dan Belanda di Palembang semakin bertambah hingga mencapai 2 batalion pada Maret 1946. Bertambahnya tentara Belanda yang masuk ke Palembang karena dilindungi oleh sekutu yang memang membawa misi hukum internasional. Tanggal 28 Oktober 1946 terjadi pengalihan kekuasaan militer di Palembang dari sekutu kepada Belanda. Sejak itu, semakin sering insiden yang muncul antara serdadu Belanda melawan kaum pejuang Republik di Palembang. Insiden pertama di Palembang sejak pelimpahan wewenang tersebut terjadi pada 28 Desember 1946. 2 granat menghantam truk milik Belanda. Insiden ini menyebabkan 2 orang tentara Belanda tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Tanggal 29 Desember 1946, Tentara Republik Indonesia atau TRI di Palembang dibantu oleh beberapa laskar pemuda setempat menyerbu posko-posko militer Belanda. Gubernur Sumatera Selatan segenap laskar pejuang untuk mundur pada 31 Desember 1946 demi menghindari jatuhnya korban. Inilah yang menjadi pemicu pecahnya rangkaian pertempuran selama 5 hari 5 malam berturut-turut di Palembang. Pada pagi pertama penggantian tahun 1947 itu, mobil-mobil jeep yang membawa penuh serdadu Belanda melepaskan tembakan. Sebagian lagi yang berhenti di simpang 4 Masjid Agung Palembang sembari menyerang gedung tempat laskar pejuang bermarkas. Pasukan TRI dan para laskar kemudian mengepung tempat-tempat kedudukan Belanda. Pertempuran tanggal 1 Januari 1947 berhenti sementara pada pukul 3 sore hari. Namun, belum 1 jam berhenti, Belanda justru mendatangkan 2 pesawat tempur udara yaitu B-52 Mitchell untuk mengawal kereta berlapis baja yang membawa amunisi. Tindakan yang dilakukan Belanda dianggap provokasi yang menyebabkan pertempuran kembali pecah. Hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerang pertahanan Republik di area Masjid Agung Palembang. Serbuan tersebut bisa dihalau oleh pasukan Batalion Geni bersama beberapa laskar pejuang. Datang banyak bantuan
untuk Belanda, namun disergap oleh Wahid Ludin. Pertempuran terus berlanjut di jantung kota Palembang yang mengakibatkan banyak kehancuran dan banyak yang jatuhan korban jiwa. Berikut ini beberapa cuplikan dari peristiwa pertempuran di Palembang. Akhir perang 5 hari di Palembang. Pihak Indonesia mengirimkan Adnan Kapal atau AK, mantan Presiden Sumatera Selatan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran di Kabinet Syahril III, untuk menggelar perundingan dengan Belanda. Pasukan bersenjata militer, Laskar Pejuang Indonesia harus mundur sejauh 20 km dari titik 0 km di pusat kota Palembang. Pemerintah sipil di bawah pimpinan Gubernur M. Isa beserta kepolisian serta Angkatan Laut yang dipimpin Komando Resimen Mayor A.R. Saroinsor tetap berada di kota Palembang. Pihak Belanda hanya boleh mendirikan pos-pos militer sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata berlaku mulai dari 6 Januari 1947 pukul 00 waktu setempat. Kemudian diikuti dengan pengunduran pasukan mulai pukul 6 WIB. Kesepakatan gencatan senjata antara pemerintahan Indonesia dengan pihak Belanda ini mengakhiri pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Sekian dari saya, akan dilanjuti oleh teman saya Monika Salsabila. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Monika Salsabila dan saya dari 12G. Nah, di sini saya akan menyampaikan informasi atau berita sedikit mengenai pertempuran Puputan Margarana. Puputan Margarana adalah sebuah peristiwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Nah, perang Puputan ini sendiri juga terjadi pada tanggal 20 November 1946 antara pasukan Belanda melawan Indonesia. Nah, istilah perang Puputan ini sendiri itu juga merupakan berperang sampai titik darah penghabisan. Yang pertama, kita masuk ke tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Puputan Margarana. Yang pertama itu ada I Gusti Ngurah Rai, dia selaku komando atau ketua dari peristiwa Puputan Margarana. Kemudian ada I Gusti Wisnu, serta adalah pasukan Winara. Kemudian yang kedua, kita masuk ke penyebab Puputan Margarana. Nah, penyebab perang Puputan Margarana di Bali ini disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda. Nah, dalam perjanjian ini juga menyebutkan bahwa Belanda secara de facto atas eksistensinya negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan setelah perjanjian ini disepakati, maka pasukan Belanda harus bisa meninggalkan Indonesia paling lambat 1 Januari tahun 1946. Kemudian, selain dari akibat perjanjian de facto ini atau perjanjian Linggarjati ini, perang Puputan Margarana juga dipicu oleh penolakan Letkol I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi kepala divisi Sunda Kecil yang terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur atau NIT. Kemudian ada dampak serta akibat kekalahan dari pasukan I Gusti Ngurah Rai ini mengakibatkan membuat Belanda semakin mudah dalam melaksanakan tugasnya untuk mendirikan negara Indonesia Timur atau NIT, yang dimana dalam peristiwa heroik itu I Gusti Ngurah Rai dan 69 pasukannya itu gugur akibat serangan dari pasukan Belanda. Sedangkan yang tadi saya bilang di kubu lawan ada sekitar 400 orang yang gugur dalam peperangan itu. Namun rakyat tidak berhenti berjuang karena usaha Belanda kembali gagal setelah Indonesia menjadi negara kesatuan pada tahun 1945. Akhir kita peninggalan sejarah dari Puputan Margarana. Nah, Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana itu merupakan sebuah monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang tragedi Puputan Margarana di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Kabupaten Tabanan, Bali. Untuk informasi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Al-Aqsa Kalikubis. Halo, perkenalkan nama saya Al-Aqsa Kalikubis. Saya dari kelas 12G. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembantaian Makassar atau juga disebut dengan pembantaian Westerling.
Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan rakyat sipil yang terjadi di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda dan dipimpin oleh Raymond Pierre Paul Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946 sampai Februari 1947. Selanjutnya yaitu latar belakang. Awal mula dari segala kerusuhan yang terjadi di Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan adalah kedatangan Belanda. Sekitar akhir bulan Agustus 1945, mereka datang ke sini dengan membonceng pasukan sekutu yang akan melucuti tentara Jepang. Bangsa asing tersebut datang ke sini tentu saja dengan sebuah tujuan yang pasti, yaitu kembali menguasai Indonesia. Kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 membuat mereka berpikir kalau Hindia Belanda mengalami kekosongan kekuasaan. Tidak tahunya, Indonesia sudah lebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Mereka itu menyatakan kalau secara de jure Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Penyebab dari peristiwa ini adalah sebab terjadinya ini karena kedatangan pasukan Belanda untuk membersihkan daerah Sulawesi Selatan dan dari para pejuang Republik dan menumpas pejuang perlawanan yang menentang terhadap pembentukan negara Indonesia Timur. Dampak dari peristiwa pemberontakan Makassar adalah banyak kehilangan keluarga, ekonomi rakyat yang dirugikan karena pembantaian tersebut. Banyak juga rakyat Sulawesi yang dendam dengan pasukan Belanda dan juga kekurangan tenaga kerja di Sulawesi Selatan pada saat itu. Akhir dari peristiwa pemberontakan Makassar yaitu berakhir pada tanggal 25 Desember 1946 ketika Westerling dipanggil kembali ke Jakarta oleh pemerintah Belanda. Ia dituduh melanggar perintah dan melakukan kekejaman yang tidak dibenarkan. Namun ia tidak pernah diadili dan atau dihukum atas perbuatannya. Perlawanan rakyat Makassar juga berakhir pada tahun 1949 setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia atau RIS. Sebagai hasil konferensi Meja Bundar atau KMB, RIS kemudian dibubarkan pada tahun 1950 dan digantikan oleh Republik Indonesia yang berdaulat penuh. Berikut ini adalah foto-foto peristiwa dari pemberontakan Makassar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman yang menyaksikan dapat mengambil ilmu yang bermanfaat. Dadah.